Jadi kata beliau, yang dapat mengetahui hal gaib itu cuman Allah dan orang-orang yang Allah ridhoi. Siapakah orang-orang yang Allah ridhoi? Pertama para nabi, para rasul, dan para wali-wali Allah, para orang soleh. Jadi mereka itu bisa mengetahui hal gaib, tapi bukan karena kemampuan mereka sendiri, melainkan karena dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini termasuk Sayyid Muhammad. Ketika beliau berziarah kubur ke makam Rasul, maka Allah singkapkan tabir sehingga dia bisa melihat sesuatu di alam gaib. Nah, di alam sana beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri dan di belakang Rasul banyak sekali orang. Kemudian Sayyid Muhammad bertanya, wahai Rasul, siapakah mereka yang ada di belakangmu? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang mencintaiku dan aku pun mencintai mereka. Kemudian Sayyid Muhammad bertanya lagi, wahai Rasul, orang manakah mereka? Maka Rasul mengatakan, mereka adalah orang-orang Indonesia. Ini luar biasa, Pak. Melalui kasyafnya itu, Sayyid Muhammad diperlihatkan oleh Allah bahwasanya orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasul dan Rasul pun mencintai mereka. Setelah sadar dari kasyafnya, Sayyid Muhammad itu langsung bertanya di luar masjid, adakah di antara kalian orang Indonesia? Kemudian langsung dipeluk oleh Sayyid Muhammad. Makanya Sayyid Muhammad itu di Mekah, beliau punya pondok pesantren, isinya semua orang Indonesia, Pak. Saya pernah silaturahim ke pesantren beliau. Beliau sudah wafat tahun 2006. Sekarang yang meneruskan anaknya, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Saya silaturahim ke pesantrennya dan ternyata murid-muridnya orang-orang Indonesia. Nah, ini luar biasa, Pak. Ternyata orang Indonesia itu memiliki kedudukan yang sangat luar biasa ya di sisi Nabi. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan Nabi pun mencintai mereka. Kira-kira kisah seperti ini percaya nggak Bapak Ibu? Ya, bagi kita yang meyakini adanya para wali setelah para nabi, kita percaya ya. Tapi sebagian saudara kita mungkin menganggap kisah ini sebagai kisah yang khurafat, kisah bohong, karena memang tidak bisa dibuktikan secara empiris, tidak bisa dipanca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Jadi ini hanya berupa informasi dari orang yang mengalami hal tersebut, yaitu dalam hal ini adalah Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan kita percaya dengan ucapan beliau. Kenapa? Karena pertama, beliau itu ulama besar di Mekah, profesor, doktor, gelarnya Al-Muhaddis, seorang ahli hadis. Kemudian karangan kitabnya banyak. Saya termasuk yang ngoleksi juga. Di file tablet saya punya file namanya Kutubul Maliki. Kitab-kitab Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu banyak sekali, Pak. Baik dalam ulumul Quran, ulumul hadis, dan lain sebagainya. Dan murid beliau juga banyak. Salah satu murid beliau di Indonesia adalah Kiai Thoifur Mawardi. Bapak kenal dengan Kiai Thoifur? Yang 2 tahun atau 3 tahun lalu beliau sudah wafat. Beliau ulama besar di Purworejo. Saya sempat silaturahim, kemudian minta doa, sempat diajak-ajak juga ke kajian-kajiannya beliau ya. Jadi Kiai Thoifur itu, Pak, salah satu kelebihan beliau,
setiap kali tidur pasti bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bermimpi melihat Nabi pasti itu Nabi, bukan jelmaan setan. Karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi sesuai dengan hadis Bukhari. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh dia benar-benar melihatku. Fa inna syaiton la yatamassalu bi. Karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Bapak kalau mimpi ketemu dengan ulama, ketemu dengan para wali, bisa jadi itu jelmaan setan. Tapi kalau mimpi melihat Nabi, pasti itu Nabi. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Nah, Buya Taifur ini, beliau setiap kali tidur pasti bermimpi melihat Nabi. Karena saking cintanya Pak kepada Nabi. Ruh seseorang itu akan dipertemukan dengan ruh orang yang dia cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab al arwah junudun mujannada fama ta'arafa minhu italaf wa ma tanakara minhu ikhtalaf. Jadi kualitas mimpi itu tergantung kualitas ruh kita. Kalau ruh kita itu baik, ruh kita soleh, maka mimpinya bertemu dengan ruh orang-orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau ruh kita jelek, ruh kita buruk, maka mimpinya juga bertemu dengan ruh orang-orang yang buruk. Mimpinya ketemu artis anu, maksudnya artis yang ini ya, yang jelek ya, bukan yang soleh ya. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi sebetulnya mimpi kita itu menunjukkan kualitas ruh kita ya. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayursilu 'alail ukhra fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Kata beliau, ruh orang tidur bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Ini salah satu caranya Pak. Kalau Bapak pengen bertemu dengan ruh orang yang telah meninggal dunia, pengen bertemu dengan ruh orang tua, ruh siapa yang Bapak pengen, itu diajarkan. Yaitu dengan cara sholat hajat 2 rakaat sebelum tidur. Bacaannya saya lupa, itu ada bacaan surat-surat khusus ya. Biasanya saya ingat Pak, tapi kenapa sekarang saya lupa ini? Yaitu ada bacaannya Pak ya. Nah, sholat hajat dengan cara seperti itu, minta kepada Allah agar ruh orang yang ingin kita temui dihadirkan oleh Allah, ya, agar kita bisa berbincang-bincang, berdialog. Kira-kira Pak, kalau Bapak bisa menemui ruh orang yang sudah wafat, ruh yang pengen Bapak temui siapa? Hah? Masih penasaran sama Nika Ardila? Ya, pengen ketemu Nika Ardila Ustaz. Ini anak-anak 80-90-an ya. Kalau anak-anak 2000 nggak ngerti Pak, siapa Nika Ardila. Jadi seperti itu ya. Ini salah satu murid beliau Said Muhammad yang ada di Indonesia, yaitu Buya Taifur. Yang kelebihannya adalah beliau selalu bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking seringnya beliau itu bermimpi melihat Nabi, sampai-sampai satu ketika saat Said Muhammad menggali sumur di Mekah, menggali sumur di sebelah sini nggak ketemu airnya, di sebelah sana nggak keluar airnya. Akhirnya Buya Taifur yang ketika itu masih jadi santri beliau Pak, tidur bermimpi bertemu Nabi. Kata Nabi, "Hai Taifur, sampaikan kepada keturunanku Said Muhammad." Jadi kan Said Muhammad ini keturunan Nabi dari jalur Hasan. Makanya beliau itu Al-Hasani ya. Kan keturunan Nabi itu ada jalur Hasan, ada jalur Husain. Nah, Said Muhammad ini dari jalur Hasan. Nabi mengatakan kepada Buya Taifur yang ketika itu masih jadi santri, "Hai Taifur,
katakan kepada cucuku Muhammad agar dia menggali sumur di sebelah sini. Itu dikasih petunjuk sama Nabi, Pak. Akhirnya setelah beliau bangun, diberitahukan pada Sayyid Muhammad, digali ternyata keluar air sampai sekarang, Pak, airnya. Makanya sumur itu dinamakan sumur Taifur. Sama beliau ini Sayyid Muhammad dinamakan sumur Taifur. Kenapa? Karena wasilah beliaulah ke Taifur, akhirnya di pesantren itu ada sumur, keluar airnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Maka kita berbahagia Pak ya dengan masuknya bulan Maulid ini. Insya Allah hari ini yaitu hari Jumat tanggal 30 Safar dan hari Sabtu itu kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan memasuki kajian kita pada kitab apa? Kitab Fikih Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatul haji ghairul arkani salasatun. Kewajiban-kewajiban haji selain dari rukun-rukunnya berjumlah 3. Al-ihramu minal miqat, yaitu melakukan ihram dari batasannya. Wa ramyul jimari salasan, melontar jumroh sebanyak 3 kali. Wal halqu, yang ketiga wal halqu, yaitu mencukur rambut. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kewajiban-kewajiban haji. Jadi ibadah haji itu unik, Pak. Selain ada rukunnya, ada juga kewajiban-kewajibannya. Beda dengan ibadah lain. Ibadah lain itu rukun ya kewajiban, kewajiban ya rukun, sama saja. Tapi di haji ini unik, antara rukun dan kewajiban dibedakan. Kalau kita lihat wudu, rukun wudu ada 6. Nah, yang dimaksud rukun wudu adalah kewajiban-kewajiban wudu. Jadi rukun ya kewajiban, kewajiban ya rukun. Begitu pula dengan rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Hah? Rukun sholat ada? Ada yang bilang 13, ada yang bilang 17. Sebetulnya sama saja. Yang bilang 17 antara ruku dan tumakninahnya dipisahkan, sujud dan tumakninahnya dipisahkan, duduk di antara 2 sujud dan tumakninahnya dipisahkan. Jadi 17. Tapi kalau tumakninahnya digabung, misalkan ruku plus tumakninah dihitung 1, sujud plus tumakninah dihitung 2, dihitung 1, duduk di antara 2 sujud plus tumakninah dihitung 1, itu jumlahnya 13. Jadi Bapak kalau ditanya berapa rukun sholat, jawabannya 13. Itu kalau setiap rukun yang tadi disebutkan digabung dengan tumakninah. Tapi kalau dipisah dengan tumakninahnya, maka jumlahnya 17. Ya. Nah, rukun sholat itu sama dengan kewajiban sholat. Nah, beda dengan haji. Haji ini ada arkanul haji, rukun-rukun haji. Dan ada wajibatul haji, kewajiban-kewajiban haji. Nah, apa bedanya? Bedanya itu rukun haji jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam, tidak bisa diganti dengan denda. Beda sama kewajiban-kewajiban haji. Kewajiban-kewajiban haji jika ditinggalkan hajinya tetap sah,
tapi dia harus menggantinya dengan denda. Apa bentuk dendanya? Nanti disebutkan. Ada dendanya yang pakai kambing, ada dendanya yang cukup puasa 3 hari, puasa 10 hari, dan lain sebagainya. Dendanya nanti variatif ya, tergantung apa yang ditinggalkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban haji, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan di dalam haji. Tapi jika tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, walaupun harus diganti dengan dam atau denda. Wa wajibatul haji ghairul arkani salasatun. Kewajiban haji yang tidak termasuk rukun, artinya antara kewajiban dan rukun berbeda. Salasatun jumlahnya 3. Al-ihramu minal miqat, yaitu berihram pada batasannya. Nah, batasan bahasa fikihnya adalah miqat. Kemudian para ulama membagi miqat menjadi 2. Ada al-miqatuz zamani, ada al-miqatul makani. Ada batasan waktu dan ada batasan tempat. Jadi miqat zamani ini batasan waktu seseorang untuk melakukan haji. Jadi haji itu tidak bisa dilakukan di sembarang waktu, beda dengan umroh. Umroh kapan saja boleh, tidak ditentukan waktunya. Tapi haji waktunya itu ditentukan, ya. Maka ketentuan dari batas waktu melaksanakan haji inilah yang disebut dengan miqat atau al-miqat az-zamani, atau kita nyebutnya miqat zamani. Itu kalau di Indonesia kan Pak ya, gak usah pakai alif lam, miqat zamani begitu ya. Jadi miqat zamani ini adalah batasan waktu. Yang kedua ada namanya al-miqatul makani, atau kita Indonesiakan miqat makani, atau bahasa Indonesianya batasan tempat. Jadi untuk melakukan ihram itu tidak bisa di sembarang tempat, tapi tempatnya sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang dari negara bagian timur, miqatnya di mana? Negara bagian barat, miqatnya di mana? Negara bagian selatan, ini kalau kita jadikan Mekah itu sebagai pusatnya Pak ya. Jadi seseorang itu datang dari arah masing-masing dan memiliki miqat makani masing-masing, memiliki batasan tempat masing-masing. Nah, itulah yang disebut dengan al-miqat al-makani, batasan tempat ya. Nanti kita rinci lagi tuh ya, apa miqat, kapan miqat zamani dan di mana miqat makani. Nanti di syarahnya itu dijelaskan. Sekarang kita jelaskan, kita terangkan redaksi kitabnya dulu. Al-ihramu minal miqat. Kewajiban haji yang pertama yaitu melakukan ihram sesuai dengan batasannya masing-masing. Batasan waktu atau batasan tempat. Oh iya, yang namanya ihram itu apa? Ihram itu pakai pakaiannya atau apa niatnya? Niat ya. Jadi ihram itu niatnya, bukan pakai pakaiannya. Kalau pakai pakaiannya boleh di mana aja sebelum masuk miqat makani dan zamaninya. Misalkan Bapak mau haji, pakai pakaian ihramnya itu di Indonesia. Ya, di Indonesia sudah dari rumah sudah pakai ihram, boleh, nggak jadi masalah ya. Tapi niatnya itu nanti ada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama, berniat ihram sesuai dengan batasannya, batasan tempat atau batasan waktu. Yang kedua, waramyul jimari salasan, melontar jumroh sebanyak 3 kali.
Maksudnya 3 kali itu 3 tempat ya. Karena tempat melempar jumroh itu ada 3. Ada jumrotul ula, jumroh wusto, jumroh akobah. Ada 3 Pak ya. Nah itu merupakan kewajiban haji. Yang terakhir kewajiban haji adalah wal halku, yaitu mencukur rambut. Bagi laki-laki sunnahnya dibotak, bagi perempuan sunnahnya dipendek. Muhallikina ru'usuhum wa muqassirin. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu kewajiban haji adalah seseorang mencukur rambut. Laki-laki boleh cukur sedikit, boleh dibotak habis. Cuman afdolnya dibotak, karena sesuai hadis yang nanti akan disebutkan bahwa setiap helai rambut yang terpotong akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin banyak yang terpotong, semakin banyak pahala yang didapat. Laki-laki afdolnya botak, Pak. Ya. Beda dengan perempuan. Perempuan itu afdolnya dipendek saja. Makanya Bapak Ibu kalau mau haji usahakan ya, jangan cukur rambut dulu biar gondrong. Nah, semakin gondrong rambutnya, nanti semakin banyak pahala yang didapat ketika melakukan al-halq, ketika melakukan pemotongan rambut. Nah itu 3 kewajiban haji. Sekarang kita baca syarahnya kitab Kifayatul Akhyar. Qala wa wajibatul haji ghairul arkani salasatun. Kewajiban haji selain rukun-rukunnya. Artinya Imam Hisni ingin menjelaskan bahwa kewajiban haji berbeda dengan rukun haji. Masih ingat Pak bedanya apa? Rukun haji jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Tidak sah dan tidak bisa diganti dengan denda atau yang disebut dengan dam. Beda dengan kewajiban haji. Kewajiban haji jika ditinggalkan maka hajinya tetap sah, tapi ada damnya. Wa wajibatul haji ghairul arkani salasatun, jumlahnya 3. Al-ihramu minal miqat, berniat ihram dari batasannya. Wa ramyul jimari salasan, melontar jumroh di 3 tempat. Wal halku, dan memotong rambut, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah sekarang Imam Hisni akan menjelaskannya dengan lebih detail. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah olehmu, annal miqati miqatani, bahwasanya miqat terdiri dari 2 miqat. Miqat tadi artinya apa Pak? Batasan. Ada zamaniyun wa makaniyun. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani artinya batasan waktu. Sementara mikot makani adalah batasan tempat. Fal miqatuz zamaniyu bin nisbati ilal hajj. Mikot zamani atau batasan tempat yang dinisbatkan kepada haji adalah, mohon maaf, batasan waktu ya. Zaman itu waktu. Batasan waktu untuk melakukan haji adalah pertama Syawwalu, bulan Syawal. Jadi Bapak melakukan ihram di bulan Syawal itu sudah boleh ya. Jadi selepas sholat Idul Fitri Bapak langsung ihram haji. Padahal hajinya masih 2 bulan 10 hari lagi. Wah, asal kuat aja itu Pak. 2 bulan 10 hari tidak menggunakan wewangian. 2 bulan 10 hari tidak potong kuku, tidak cukur rambut, tidak melakukan sesuatu yang diharamkan bagi orang haji. Kira-kira berat gak Pak? Berat banget Pak. Ya. Atau mau ngetes ilmu nyoba. Masya Allah. Nah itu di bulan Syawal seseorang sudah boleh berihram haji. Wa dzulqa'dati, begitu pula di Dzulqa'dah.
Bapak masuk Mekah itu di bulan Dzulqa'dah dan langsung ihram haji boleh, cuman kelamaan, ya. Wa asyru layalin min dzilhijjati, dan yang terakhir yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berarti mikot zamani atau batasan waktu untuk haji berapa bulan, Pak? 2 bulan 10 hari ya. Dari mulai awal Syawal kemudian sampai akhir Syawal. Kemudian awal Zulhijjah, awal Zulqa'dah sampai akhir Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Itu namanya mikot zamani, batasan waktu untuk melakukan haji. Akhiruha lailatun nahri ala sahih. Batas terakhir melakukan ihram haji itu adalah di malam hari raya Idul Adha. Itu batasan terakhir, Pak. Kalau sampai tiba waktu subuh dia belum sempat berihram, maka dia tidak bisa berhaji pada tahun itu, ya. Jadi batasannya itu adalah malam Idul Adha. Itu batas terakhir untuk ihram haji. Misalkan nih Bapak sibuk sekali bisnis, Pak ya. Sibuk sekali. Akhirnya apa? Bisa berihram di malam Idul Adha. Bapak langsung naik kapal jet dari Cikarang ke Mekah. Punya izin khusus nih ceritanya. Ya, punya kapal jet. Ya, ngayal itu gratis sih Pak, nggak apa-apa ya. Punya izin khusus dari kerajaan Saudi, naik pesawat pribadi dari Cikarang langsung ke mikot, nah, ihram. Wah, di malam Idul Adha, orang-orangnya takbiran, ya, dia baru ihram di mikot. Mikotnya adalah mikot Bir Ali misalkan, atau Zulhulaifah. Zulhulaifah ambil mikot langsung terbang ke Arafah. Wah. Di Arafah pesawat mendarat tuh, malam takbiran, Pak. Akhirnya besok di pagi harinya dia langsung ya melakukan perjalanan ke Muzdalifah, ke Mina, kemudian tawaf, ifadah, sa'i dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita sedang mencontohkan batas akhir daripada ihram, Pak ya. Batas akhir ihram haji adalah malam Idul Adha. Wa amal umratu fajami'us sanati waqtun laha. Adapun umroh tidak memiliki ketentuan waktunya. 1 tahun penuh 360 hari Bapak boleh melakukan umroh kapanpun yang Bapak mau. Mau di Ramadan, di luar Ramadan, mau hari libur, nggak hari libur, mau di hari kapanpun. Karena umroh tidak memiliki batasan waktu. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz saya punya uang buat haji atau buat umroh, ya haji dulu, Pak. Karena haji itu waktunya terbatas. Umroh nanti bisa, itu ibadah tambahan. Lagian kalau udah haji pasti juga umroh. Cuman yang banyak pertanyaan seperti ini, Pak Ustadz saya nunggu haji 30 tahun. Umur saya udah 50, berangkat 80, bisa enggak? Ketemu atau enggak tuh waktunya? Saya tarik aja, saya umroh. Ya, itu bagaimana? Ya, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sebetulnya kita harus mendahulukan sesuatu yang wajib, apalagi wajibnya itu disepakati oleh para ulama. Sedangkan umroh itu, Pak, para ulama berbeda pendapat apakah umroh itu wajib atau sunnah, ya. Maka saran saya gak usah diambil. Kalau misalkan ada kemungkinan untuk berangkat, insya Allah berangkat. Tapi kalau nggak ada kemungkinan seperti tadi ya 80, Pak. Nah, ini butuh musyawarah nih ya. Apakah ambil untuk umroh atau tunggu saja buat haji, ya. Itu perlu diteliti lagi tuh. Ya, teliti dari segi tingkatan hukum, dari segi kemaslahatan dan lain sebagainya.
Sama seperti ada orang bertanya, Pak Ustadz, saya belum akikah tapi saya pengen kurban, mana yang harus saya dahulukan? Maka jawabannya fleksibel, Pak. Kalau seandainya sudah dekat dengan ibadah kurban, maka dahulukan kurban. Akikah nanti bisa kapan-kapan. Karena kurban itu waktunya terbatas, cuma 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sementara akikah bisa kapan saja. Ibadah yang waktunya sempit itu harus didahulukan daripada ibadah yang waktunya luas, ya. Itu kalau cuma punya satu kambing, ya. Bapak cuma punya satu kambing, bingung mau akikah atau mau kurban, maka dahulukan kurban jika waktu kurban sudah dekat. Tapi kalau waktu kurban masih jauh, ya sudah, akikah dulu aja. Nanti deket-deket kurban nabung lagi. Nah, jadi seperti itu. Itu kaidahnya, Pak, ya. Ibadah yang waktunya terbatas harus didahulukan daripada ibadah yang waktunya luas. Begitu pula dalam menyikapi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bapak punya kegiatan rutinan dan punya kegiatan yang cuma 1 tahun sekali atau seumur hidup sekali bahkan. Ya, maka dahulukan kegiatan yang hanya sekali itu setahun atau yang hanya seumur hidup sekali, itu yang didahulukan. Karena kegiatan rutin ini ya nanti kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang cuma setahun sekali, seumur hidup sekali, nah itu kita dahulukan. Contohnya apa, Pak? Misalkan Bapak acara betrok, acara ngaji rutinan nih seperti malam Jumat, sama ada acara di rumah atau tetangga Bapak acara apa misalkan? Iya, acara hadiran, Pak, ya. Acara syukuran rumah, tetangga atau yang lain sebagainya. Ya sudah, hadiri saja itu acara syukuran tetangga. Hadiri acara-acara yang itu mungkin seumur hidup cuma sekali, ya. Acara nikahan misalkan, acara syukuran, acara apapun itu. Maka dahulukan acara yang seumur hidup sekali atau setahun, acara yang jarang daripada acara-acara yang rutin dan sering, ya. Apalagi misalkan dalam aktivitas kehidupan kita, kalau kita bersandar pada kaidah ini kaidah bisa diterapkan di semua sisi kehidupan kita, Pak, ya. Apalagi, Pak, contohnya? Banyak lah pokoknya, itu bisa dikiaskan, dianalogikan masing-masing, ya. Intinya itu, Pak. Intinya sesuatu yang jarang harus kita prioritaskan daripada sesuatu yang sering kita lakukan menjadi kegiatan rutin kita, ya. Makanya saya kalau jamaah itu sepi, saya nggak pernah nanya, ini kenapa sepi? Biarin jamaah punya urusan masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Pak Ustadz, dia lagi ngebaso sama istrinya, biarin. Jamaah yang tidak hadir ngaji karena mengajak istrinya, keluarganya makan di luar, itu sedang mengamalkan ilmu, Pak. Betul, ya? Kan salah satu ilmu yang diajarkan di tempat ngaji apa? Adalah membahagiakan anak dan istri. Itu membahagiakan anak istri itu pahalanya luar biasa, Pak, ya. Nah, maka ketika ada jamaah kita yang tidak ngaji tapi lagi jalan-jalan sama keluarganya, itu dalam rangka mengamalkan ilmu, ya. Itu mengamalkan ilmu, Pak. Berbuat baik kepada anaknya, berbuat baik kepada istrinya. Pak Ustadz, dia enggak lagi sama keluarganya, lagi nongkrong pinggir jalan, biarin. Mungkin dia sedang ada sesuatu yang dipikirkan, gitu, ya, dan dia tidak mau membawa masalah-masalah itu ke masjid, ke majelis, biarin, ya. Enak, Pak, kalau cara kita berpikir kita seperti itu, ya. Jadi kenapa sih dia nggak ngaji? Ya biarin, mungkin punya urusan, kepentingan dan lain sebagainya. Karena ngaji itu bukan buat orang, Pak. Ngaji itu buat diri sendiri, orang lain terserah. Mau ngaji, mau enggak, ya. Yang penting saya
hadir ngaji, mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkan ilmu. Ya. Nah, jadi jangan terlalu mendikte orang dalam hal apapun, termasuk dalam hal ibadah, ya. Bahkan saya pernah Pak ngaji yang hadir cuma 5 orang. 5 orang. Akhirnya yang lain pada kesel. "Tat, kenapa dia nggak ngaji?" Itu biarin. Ya udah, nikmatin aja, kita ngaji berenam, guru 1, jamaah 5. Kita zikir bersama, kita nuntut ilmu, saling sharing, mengingatkan, kan manfaatnya buat kita juga. Begitu Pak ya. Enak tuh kalau kita udah hati kita udah kita plongin aja udah, ya, diplongkan saja. Ya. Apalagi sekarang nih, sekarang ini kan mau pemilihan kepala desa, lurah Pak ya. Itu pengajian saya lagi sepi Pak. Pengajian saya lagi sepi. Orang-orang desa lagi nggak ngaji sama saya. Ustadz libur dulu. Orang-orang yang jadi tim sukses itu pada nggak ngaji juga. Kenapa? Ustadz bahasnya kalau enggak haram neraka. Kalau enggak duit haram ngebahasnya neraka nih. Ini tahun-tahun politik begini Ustadz pembahasannya itu di mana-mana. Kalau enggak duit haram neraka. Konsekuensi makan duit haram, money politik, riswah, nanti sholatnya enggak diterima, anak-anaknya nanti pada gila dan lain sebagainya. Jadi jamaah Karangpa lagi sepi gitu Pak, Masya Allah. Saya bilang ya nggak apa-apa ya. Itu pilihan aja, mau milih ngaji atau mau milih duit haram. Nah, itu terserah. Saya bilang ya, saya cuma menyampaikan innama anta mundir. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Muhammad, urusan hidayah itu urusanku. Urusan engkau hanya menyampaikan saja. Ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik. Urusanmu itu saja. Urusan berubah, tidak berubah, hidayah, tidak hidayah, itu urusanku. Enak Pak kalau begitu. Sama kayak kita ngajak ngaji teman kita, yuk kita ngaji. Kalau teman kita ikut ngaji, alhamdulillah, berarti dia menyambut hidayah. Tapi kalau nggak ngaji, tetap kita dapat pahala karena kita sudah mengajak. Ya sudah, kalau sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mau dia ikut nggak ikut ya kita sudah dapat pahala, selesai Pak. Nah, jadi seperti itu ya. Wah, ini karena Pak, di tempat saya khususnya dan di tempat lain juga sama, saya dengar kabar seperti itu. Di Cikarang itu Pak, nyalon lurah kalau modalnya cuma 5M, jangan harap jadi lurah. Ada yang 10, 15, ada tetangga saya 30M. Wah, ya. Warganya dibagi-bagi 100, 200. Itu warga biasa. Kalau kelas ustadz 500, 1 juta, 2 juta, 5 juta Pak ustadznya. Itu ustadz neraka namanya. Makanya ustadz lagi ngejauh juga sama saya. Kenapa? Saya sebut ustadz neraka. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi ar-roshi wal murtashi finnar. Orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan, dua-duanya masuk neraka. Nah, itu waktu ada pengajian umum Pak, di situ ada ustadz, ada kiai, saya sebut di sini ada ustadz neraka, ada kiai neraka, pada kesel banget itu. Lebiarin ya. Kalau ustadz sama kiai harus digituin Pak. Bayangin Pak, ustadz kiai datang ke calon lurah minta duit. Masya Allah, sogokan. Apalagi kemarin pas pemilihan bupati. Bupati gak main-main Pak modalnya. 80 miliar itu gak bakal kepilih. Yang kepilih kemarin itu 200M. Wah. Kok bisa 200M? Bisa Pak, tokoh-tokohnya itu umroh, mobil. Bayangin Pak, ustadz diumrohin, kiai dapat mobil, dia kumpulin KTP jamaahnya buat pendataan ke salah satu paslonnya. Nah, makanya wah kacau Pak. Kalau tokoh agamanya aja seperti itu, bagaimana masyarakatnya? Ya, makanya ustadz neraka, kiai neraka itu jelas.
Ibnu Ruslan yang mengatakan, bukan saya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim, orang berilmu, ustadz, kiai yang tidak beramal dengan ilmunya, kata Nabi, haram dia tetap melakukan. Ya. Maka orang-orang seperti ini, kata Ibnu Ruslan, diazab sebelum para penyembah berhala diazab di neraka. Dia duluan, Pak. Ya. Berarti salah nggak saya bilang ada ustadz neraka, kiai neraka? Bener kan? Bener. Itu bukan kata saya. Ya. Jadi di tahun-tahun politik seperti ini, Pak, biasanya ustadz-ustadz yang membahas halal haram itu dijauhi oleh calon pejabatnya, dijauhi oleh jamaah-jamaahnya yang jadi aktivis, jamaah-jamaah yang jadi pegawai desa, dijauhin. Ya. Kalau ustadz-ustadz yang ngedukung, wah panen, Pak. Ustadz-ustadz yang suka ya seperti itu panen nih. Setiap pemilihan bupati, pemilihan lurah, pemilihan pejabat negara. Ada teman saya nelpon ke saya, "Pul, udah berapa calon pejabat yang datang ke rumah?" Wah, aneh saya sama pertanyaannya. Sama saya nggak ada yang berani datang. Loh kenapa? Ya kalau pembahasannya kalau nggak duit haram neraka, nggak ada yang mau datang. Justru aneh, Pak, kalau ada ustadz di tahun-tahun ini calon pejabat itu datang sowan, bawa duit, diterima, panen katanya. Oh, dapat amplop nih. Dari calon ini 5 juta, calon ini 5 juta, 4 calonnya 20 juta, Pak. 20 juta kalau dibeliin bakpao Pak Endra, dapat berapa itu? Wah, banyak itu ya. 20 juta, Pak. Jadi seperti itu. Kenapa demikian, Pak? Karena kebanyakan yang dibahas di masjid, di majlis itu cuman tentang ibadah saja. Yang dibahas cuma tentang sholat, tentang puasa, haji, sedekah. Masalah muamalah, masalah riba, penipuan, duit haram itu nggak pernah dibahas. Ya, makanya jadi seperti itu. Terkadang ustadz-ustadz juga nggak tahu. Ustadz itu ngajinya cuma ngaji-ngaji bab ubudiyah saja. Fikih itu kan terbagi jadi 4. Ada bab ibadah, bab muamalah, hukum pernikahan, al-akhwal syakhsiyah, bahasa kerennya, atau bahasa kitanya hukum perdata, ada hukum pidana, jinayat. Fikih itu 4, Pak. Biasanya yang saya lihat ustadz kiai itu ngebahas cuma yang pertama saja, ubudiyah saja. Yang dibahas cuma wudu, puasa, haji. Penting, tapi jangan lupa juga dibahas muamalahnya, dibahas hukum perdatanya, hukum jinayahnya, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat ini tahu bahwasanya yang namanya agama Islam itu bukan agama ritual, bukan cuma masjid, majelis, selesai. Tapi agama Islam itu adalah ideologi, prinsip bagi seseorang untuk menjalani hidup, Pak. Ya, terkadang, Pak, sadar nggak sadar kita ini adalah orang sekuler. Di mana letak sekulerisme kita? Letak sekulerisme kita adalah kita menganggap agama itu cuma di masjid, di majlis, selesai. Di luar di masjid sama majlis kita nggak bawa agama. Ketika bisnis nggak bawa agama, yang haram nggak peduli, yang syubhat nggak peduli. Ketika kerja nggak bawa agama, masuk semaunya, makan gaji buta kayak orang-orang Pemda. Orang Pemda lihat, Pak, ya, masalah apa sih kalau masuk ada fingerprintnya, Pak, absen, manipulasinya luar biasa. Masalah absen saja, pulang seharusnya jam 4, habis zuhur pada pulang, gaji buta, ya. Jadi di luar masjid majlis itu agama nggak dipraktekkan, Pak. Itu kan sekuler, memisahkan antara dunia dan agama. Itu sadar nggak sadar kita seperti itu, Pak. Di luar masjid itu kita liar, di luar majlis kita tidak membawa ajaran agama. Padahal kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Di masjid takwa, di jalan takwa, di pasar takwa, di semua tempat kita itu namanya Islam sebagai ideologi. Islam itu sebagai prinsip hidup, Pak. Kalau Islam sudah jadi prinsip hidup, Bapak menjadi pedagang, maka Bapak akan
menjadikan syariat itu sebagai ukuran. Dagang itu diperhatikan halal haramnya, diperhatikan tata caranya. Kalau yang sesuai dengan syariat dilaksanakan, tidak sesuai ditinggalkan. Jadi ada batasannya, Pak. Ya. Ada batasannya. Itu ketika seseorang menjadikan Islam sebagai ideologi, sebagai prinsip hidup. Ketika dia menjadi pejabat, maka yang menjadi batasan dia dalam mengelola jabatannya adalah syariat. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apakah gratifikasi boleh? Apakah riswah boleh? Apakah gaji buta dan lain sebagainya? Itu patokannya itu, Pak. Yang halal dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Jadi ada batasannya. Apa? Yaitu syariat. Ketika menjadikan agama Islam itu sebagai prinsip hidup kita. Ya. Ketika jadi pekerja, barometernya syariat. Ketika jadi pedagang, barometernya syariat. Jadi apapun profesinya, maka ukurannya adalah syariat. Tapi kalau seandainya agama cuma sekedar ritual, maulid sekedar maulid, ngaji sekedar di masjid, majlis, maka di luar itu ya Islam cuma jadi identitas saja di KTP, cuma jadi identitas agama, tapi ajarannya tidak dipraktekkan. Saya jadi ingat dengan perkataan Buya Hamka. Kata Buya Hamka, saya pergi ke Eropa. Di sana saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat orang Islam. Dan saya kembali lagi ke timur, maksudnya ke Mesir. Di Mesir saya melihat orang Islam, tapi saya tidak melihat Islam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di Eropa, walaupun mereka tidak beragama Islam, tapi ajaran-ajaran Islam itu dipraktekkan di sana. Kebersihan, kedisiplinan, kejujuran. Negara yang paling jujur, bebas dari korupsi, negara apa, Pak? Swedia, Denmark. Di sana itu nggak ada korupsi, Pak. Ya, di sana pejabatnya jujur, disiplin, masuk tepat waktu. Ada satu pejabat yang terlambat ikut rapat ceritanya. Setelah itu dia langsung mengundurkan diri. Kenapa? Malu, saya tidak disiplin waktu. Masya Allah, negara bersih, negara aman, negara bebas korupsi, pendidikan gratis, kesehatan gratis, Pak. Masya Allah. Bukan Islam, tapi mengamalkan ajaran Islam. Coba sekarang, negara yang paling banyak korupsinya, yang paling zalim negara apa? Negara Islam, Pak. Negara Islam. Ini menurut data penelitian dari Islamicity Index. Oh, itu negara Islam korupsinya luar biasa. Negara Islam. Maka betul kata Buya Hamka, saya melihat orang Islam tapi saya tidak melihat ajaran Islam. Makanya yuk, sekarang itu gimana caranya kita berislam dan benar-benar mengamalkan ajaran Islam. Caranya tadi, Pak, menjadikan Islam sebagai ideologi yang mendarah daging di kita. Apapun profesi kita, batasannya adalah syariat Karena, Pak, yang jadi harapan terakhir itu cuma orang-orang ngaji saja. Di luar orang ngaji saya nggak punya harapan, Pak. Di luar orang ngaji jangankan paham tata cara sholat. Iya, sholat aja banyak yang belum sah. Seperti pakai kaos pendek, pakai celana, begitu ruku sujud auratnya terbuka. Masalah tata cara sholat saja belum beres, apalagi dijelaskan halal haram, apalagi dijelaskan syariat Islam sebagai ideologi yang menjadi panduan hidup kita. Itu nggak paham. Makanya kita mulai dari diri kita sendiri, orang yang ngaji, bawa Islam ke keluarga kita, bawa Islam ke perusahaan kita, bawa Islam ke tempat kerja kita, bawa Islam kemanapun dimana kita berada. Enak, Pak. Jadi kalau batiniah ruhaniyah kita itu punya tujuan yang jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pokoknya saya mencari ridho Allah, titik. Ya, di masjid cari ridho Allah, di tempat kerja cari ridho Allah, di pasar cari ridho Allah. Ketika tujuan hidup ini arah dan jelas, lihat, Pak, Bapak akan memiliki kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup. Hidup itu jelas, hidup itu terarah. Nah, itu yang bikin bahagia dan tenang. Sebab orang kalau nggak punya tujuan besar itu kan Allah, Pak. Kalau cuma popularitas, harta itu tujuan-tujuan remeh.
Itu yang akan membuat kita galau, resah, gelisah. Kalau kita punya tujuan besar dalam hidup ini, ya hidup kita terarah, tenang. Tapi kalau tujuan kita cuman harta, popularitas, jabatan, banyak orang yang mati bunuh diri setelah mendapatkan itu semua. Angela Merkel, orang paling kaya di Jerman, rumahnya mewah, harta melimpah, mobil seperti showroom banyak, mati bunuh diri. Kurt Cobain, artis papan atas dari Amerika, fansnya di seluruh dunia, matinya nembak kepalanya sendiri, Pak. Edwin Armstrong, seorang insinyur penemu radio FM, matinya bunuh. Artinya apa? Karena itu tujuan-tujuan kecil yang akan membuat kita resah, gelisah. Jadi yang akan membuat hidup tenang, bahagia, terarah itu tujuan besar, yaitu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tadi menjadikan syariat sebagai ideologi, Pak. Barometer sesuatu dalam kita, barometer dalam kita melakukan sesuatu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, insya Allah nanti selesai bab haji kita masuk bab muamalah itu, Pak. Ini mungkin yang jarang dibahas ya. Nanti kita akan membahas muamalah, bab transaksi, bab jual beli, bab sewa menyewa, bab pinjam meminjam, bab gadai menggadai, ya dan lain sebagainya akan kita bahas. Titik sampai situ saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kewajiban-kewajiban haji. Yang pertama yaitu ihram dari batasannya. Ada batasan tempat yang disebut dengan mikot makani dan ada batasan waktu yang disebut dengan mikot zamani. Baiklah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan.